Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang penonton yang berbahagia di dalam podcast inspiratif yang dimana kita membicarakan hal-hal seputar kepesantrenan di pesantren inspiratif Al-Ilham. Baik, saya Syauki Azikri Maulana sebagai host dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yakni Zaib. Ya, baiklah, kepada Zaib dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya kepada penonton budiman. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hudzaifah Al-Yamani dari santri kelas 9 dari pesantren inspiratif Al-Ilham. Kita aja kali ya, nama dong ya. Hobi olahraga kayak basket, futsal atau volley untuk ya refreshing lah. Iya, refreshingnya hebat, bisa kayak gitu ya, banyak gitu dia cabang olahraga yang dibisanya. Tapi ya keren calon atlet. Mau jadi atlet? Enggak sih, enggak ada pikiran mau ke sana. Cita-cita sih untuk ke depan buat sekarang apa ya cita-citanya? Sebenarnya mungkin jadi tokoh agama, mungkin tokoh agama, masya Allah, tokoh Islam. Semoga terwujud ya. Amin, insya Allah mungkin bisa jadi lebih baik lagi mungkin dari itu ada. Ya. Buat sementara itu doang sih. Iya. Semoga Allah memudahkan ya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Ana juga sama keinginannya, pengen kayak Zaib juga, cuman ya kita lihat nanti bisa di jalan berubah, tapi kita lihat aja nanti. Ya, tapi tetap kita sebagai manusia itu punya kewajiban untuk berdakwah kan, sebagai Islam maksudnya. Iya, emang untuk saling mendakwahkan kebaikan, dan kita tuh diwajibkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu sekali. Ya. Jadi Zaib, tahu nggak alasan dipanggil ke sini? Tahu. Takut nih kalau di ini kayak mau diapain aja. Apain takut, ada kamera kok. Iya sih. Kalau misalnya terjadi sesuatu kan bisa ini. Takutnya diinterogasi gitu apa gitu kan. Iya benar, diinterogasi. Ditanya nih. Ditanyain. Sebenarnya daripada ke interogasi lebih ke klarifikasi ya itu. Oh. Jadi ya kan santri itu ada ya banyak. Ya. Di antara santri itu tuh banyak yang menyebarkan rumor Tahu rumor apa? Rumor katanya. Ente kan sekarang kelas 9 ya? Iya. Nah, katanya tuh ente bener gak mau masuk ke pesantren ini lagi untuk MA-nya? Oh, rumor itu. Nah, pasti ente sendiri pernah dengar kan ya? Iya sih, emang mungkin Ana udah pernah bilang ke beberapa orang, ternyata nyebar juga sampai Kak Syauki. Iya dong. Ya, jadi rumor yang tentang mau lanjut sini itu emang bener. Nyatanya emang Ana sendiri yang pengen lanjutin sekolah pesantren di sini gitu kan, karena pertimbangan Ana juga mikir mau lanjut kemana atau lanjut ke sini lagi ya. Setelah dipikir-pikir ya mungkin Allah emang memberikan setelah Ana istikharah juga, alhamdulillah hati Ana lebih cocok keputusannya tuh untuk lanjut ke sini gitu kan setelah istikharah juga. Jadi keputusannya lebih menguatkan keputusan itu loh. Iya. Jadi Ana lebih yakin, udah lanjut ke sini aja. Dan juga kan emang kalau dipikir-pikir lagi dari kurikulum, dari tempat, dari lingkungan sekolah yang sekarang Ana belajar di sini itu udah bikin nyaman buat Ana gitu, udah nyaman sendiri. Jadi udah udah feel-nya tuh udah nyaman aja gitu. Udah masuk zona nyaman gitu. Iya. Juga pelajaran-pelajaran yang didapetin dari sekolah kayak pesantrenannya gitu juga. Wah, sebenarnya yang Ana butuhin gitu buat persiapan selanjutnya buat ke jenjang yang lebih tinggi nanti itu udah ada di depan mata gitu. Kayak yang Ana butuhin buat kedepannya itu. Jadi ya udah ngapain lagi, mau kemana, kita lanjutin aja ke sini gitu.
Itu sih yang menjadi alasan Ana buat lanjut. Bentar, tadi Jaib ngomong ke jenjang selanjutnya, maksudnya kuliah berarti kan? Iya, buat kuliah nanti gitu. Kuliah emang mau di mana? Rencananya sih insya Allah pengennya di Madinah. Masya Allah, semoga terkabul ya, semoga Amin, terwujud. Allah doain aja ya teman-teman. Soalnya Jaib ini emang orangnya tak henti-hentinya dia tuh gimana ya, ikhtiarnya tuh kelihatan banget lah gitu. Jaib ini emang ya saya juga ngerasain gitu. Kan saya emang dari level 1 sampai level 3 ini kan saya ini kelas 12 ya. Dari level 1 sampai level 3 saya tuh ya bareng sama dia gitu. Jadi bisa dibilang kita tuh seangkatan meskipun nggak seangkatan. Kita tuh Satu generasi lah. iya satu generasi. Saat Jaib kelas 7 dia baru masuk sini. Ana juga sama, Ana baru masuk sini kelas 10. Dan begitupun seterusnya akhirnya sampai pada di tahun terakhir kita di sini gitu. Iya, tahun terakhir ya Allah. Dan tahu nggak? Apa? Ana juga sebenarnya mau lanjut sini tuh. Lanjut sini. Kan udah beres itu harusnya Asyuk itu kan udah kelas 12. Nah, di situ. Jadi kan Ana tuh udah kelas 12. Iya. Berarti lanjut ke jenjang kuliah Iya. kan? Kuliah. Nah, tapi Ana lanjut Ana beres madrasah bukan berarti Ana beres ma'had, betul? Oh, jadi masih bisa dilanjutin gitu. Yang Masih bisa. ma'hadnya. Jadi Ana tuh tapi nggak akan ikut pelajaran-pelajaran madrasah, nggak akan jadi kelas 10 lagi. Ah, iya. Paling kan ente nanti jadi kelas 10 di sini. Iya. Insya Allah jika Allah berkehendak. Nah, berarti Ana bisa ketemu sama antum itu pas pada waktu-waktu kepesantrenan, Iya. pada pelajaran-pelajaran kepesantrenan. Iya. Ya insya Allah Ana nanti nyusul misalnya kan pelajaran kepesantrenan mulainya jam 2 tuh. Iya. Ana nyusul ke sini gitu habis dari kuliah. Nah, setelah dibicarakan sama ustadz-ustadz, ternyata emang bisa kayak gitu. Jadi alhamdulillah gitu, jalur untuk menimba ilmunya tuh semakin banyak. Jadi masih bisa gitu ya walaupun udah kelas akhir tapi kan nanti harusnya lo kuliah gitu. Iya. Terus sambil kuliah aja di sini. Sambil kuliah. Oh. Nah, meskipun Ana nggak tahu nih dunia kuliah itu kayak gimana, tapi ya Ana mah mau ngamaksimalin ini aja untuk ikhtiar untuk menimba ilmunya gitu. Meskipun kalau ada keinginan mah Allah pasti ngasih gitu ya. Iya ya, amin. Insya Allah. Ini kembung dari tadi. Oh, Minum iya. kopi soalnya. Minum kopi ini. Baru beres makan juga lagi. Iya ya. Ini apa nih susu ini? Ya, minum besok. Emang buat kita sih. Minum ya. Besok. Makin kembung kan ya minum susu bisa makin kembung. Gak tahu sih. Memang udah penuh tadi saya mau makan siang. Heeh. Tapi kalau Alhamdulillah. udah makan, insya Allah enggak lah, enggak kembung ya. Nggak terlalu lah, asal nggak berlebihan lah. Ya. Oke, berarti tadi udah keklarifikasikan ya soal ente yang mau lanjut sini. Iya, itu emang udah jelas kalau dari pribadi ya pendapat karena keputusan pribadi itu emang pengen lanjut sini soalnya. Tapi ternyata emang kalau pendapat atau keputusan dari orang tua sendiri sih belum terlalu 100% yang menyetujui ke sini karena bukan karena gak mau sih, karena emang ada pertimbangan gitu, ada banyak pertimbangan karena kan di tahun ini yang naik ke jenjang selanjutnya bukan anak aja, Oh, iya. adik anak juga. Oh, adik ente tuh nanti bakal dimasukin sini. Bukan dimasukin sini, maksudnya Oh, ya ngerti. harus Jadi masuk sekolah juga, jadi ya pembiayaannya harus dipikirin lagi. Aduh, kan kalau misalnya nanti dalam 1 tahun beda jenjangnya, jadi karena ini kebetulan gitu kan, anak naik kelas 10 nanti adik anak juga naik gitu kan. naik kelas 7 berarti. Iya, Oh. kan kalau gak barengan mah ya masih bisa gitu kan. Iya. Cuman ini harus pertimbangkan karena emang ada adik juga yang mau lanjut sekolah. Ya, Ya, jadi semoga aja yang terbaik lah. ya. Tapi tenang Ip, soalnya Allah tuh tahu yang terbaik untuk kita. Iya. Jadi apapun rencana Allah, apapun qadar yang Allah tetapkan,
Itu tuh pasti yang terbaik buat ente. Iya sih, ada juga berusaha untuk ya udahlah kita ikhtiar aja dulu. Dan seperti kata Allah juga di dalam Al-Quran kan, kamu bisa saja menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untukmu, Iya, dan kamu bisa saja tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu kan. iya benar. Jadi ya pasrahkan saja semua ke Allah gitu, kita mah tinggal banyak doa kan. Iya sih. Ya baik, jadi tadi benar-benar udah keklarifikasi banget ya. Iya. Nah, terus sekarang itu apa sih berisik-berisik dari tadi suara di situ? Itu tuh tadi apa? Itu persiapan buat muhadharah nanti malam. Kan muhadharah apa nanti Oh, malam? Sabtu ini? Iya Sabtu ini malam. Oh, bukan Sabtu depan. Bukan Sabtu ini. Oh, anak belum nyiapin. Iya tuh gimana? Ayo udah bisa lah, bisa santai. Kan Oke, oke. apa? Iya ada juga sih sama, belum terlalu 100% siap. Tapi insya Allah habis ini kita dipersiapin lagi lah. Ya habis ini nyiapin lah. Ah, gampang lah. Cuman pidato doang kan? Iya pidato doang. Pidato doang. Ya, itu pidato apa? Pidato Arab. Karena itu yang Inggris ya? Iya Inggris, Ashoki. Waduh. Pidato Inggris. Ya udahlah, gampang, nanti tinggal disiapin. Ya semoga berjalan lancar nanti pidatonya. Tinggal dikepoin aja kan nanti. Ada live streamingnya kok teman-teman nanti di malam hari. Jadi kita live streaming biar yang lain pada tahu gitu apa sih kegiatan malamnya gitu kan. Muhadharah tuh kayak gimana. Loh. Jadi buat teman-teman kan nanti pada nanya muhadharah gitu. Takutnya pada bingung gitu kan. Anakku nggak tahu bakal di live-in. Di live-in nanti di live streaming. Jadi biar teman-teman semua bisa tahu kan kegiatan apa muhadharah itu, yang bagi yang belum tahu mungkin ya, kebanyakan kalau sekarang pada nyantri ya kita pasti tahu muhadharah. Ip, Apa? jatuh loh itu. Nanti nggak kedenger suaranya. Oh iya lupa. Kita benerin dulu sebentar. Benerin dulu bentar. Nah, it's oke. Emang gitu bakal lebih kedengeran ya? Dengeran enggak? Oh, tadi udah dicek ya? Masih. Sip. Berarti poin pertama udah jelas. Terus nih ya, Ip, Apa lagi? ada nggak misalnya Jaib itu ada kata-kata gitu buat penonton Budiman? Kata-kata palingan Ana nitip pesan aja sih. Pesan buat teman-teman sekalian ya. Kan sebagai pelajar yang sedang dalam proses belajar ya, semuanya pasti mengalami masalah atau ketidaklancaran dalam belajar. Mungkin semuanya itu harus dipikirin kembali gitu kan, karena kita sekolah itu ya, kita sekolah di suatu lingkungan belajar, kita belajar itu jangan sampai nggak punya tujuan gitu. Jangan sampai kita nggak punya arah kemana kita mau melaju kemana gitu kan. Kita nggak tahu arahnya, kita nggak tahu tujuannya mau ngapain, kita nggak tahu apa yang mau didapetin dari belajar ini gitu kan. Nggak bakal dapat apa-apa nanti kan kalau nggak ada tujuan kayak gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, carilah tujuan yang benar ya, carilah tujuan dari belajar ini gitu. Pengen dapetin apa, pengen bisa apa, pengen jadi apa kan. Dengan adanya tujuan pasti kita tahu jalan-jalan yang harus kita tempuh yang mana, jalan yang baik yang mana. Nanti bisa-bisa kita tersesat gitu kan di tengah jalan tanpa tujuan, bagaikan orang yang nggak tahu rumahnya di mana. Iya, mana ada orang kayak gitu kan, tapi ya siapa tahu gitu. Kalau kita tersesat kan nggak tahu rumah kita di mana. Iya, tahu arah. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Jadi itu aja. Mungkin paling itu aja sih dari anak. Berarti paling anak bisa juga menambahkan ya. Siap. Berarti kan tadi kata Jaib itu soal harus mencari tujuan ya, tujuan di balik pembelajaran. Nah, dengan dapatnya tujuan, tetap dalam pembelajaran itu ada hal-hal yang juga harus dipelajari sebelum belajar itu sendiri.
Contohnya Apa deh? adalah adab. Oh ya, ada. Ya, kayak Iya sih. misalnya yang paling sering kelihatan tuh adab terhadap guru kan, adab terhadap kitab juga. Kitab kan gak boleh disimpan sembarangan. Iya sih. Emang ada adabnya ya dalam berperilaku itu kan, setiap kalau muslim itu emang diatur dengan adab-adab yang baik, akhlak-akhlak yang baik gitu kan. Coba bayangin aja tuh imam-imam zaman dulu kan, Iya. kayak ulama-ulama zaman dulu yang Iya. mereka tuh menempuh perjalanan sampai berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Iya ya. Nah, terus buku yang telah ditulis itu sama kita misalnya disimpan di lantai kan nggak sopan, Iya sih, nggak etis. nggak enak gitu ngeliat. Juga kepada guru-guru kita yang udah ngajarin kita kan kayak masalah gitu, itu guru udah ngajarin ilmu ke kita, masa nggak kita hormatin? Itu ilmu gitu kan, bukan sembarang kertas tuh. Iya, gitu. Terus ya, kalaupun ada apa-apa juga, misalnya kayak kan yang namanya manusia tuh nggak ada yang sempurna, Iya. pasti ada kekurangan. Nah, coba kita maklumi kekurangan semua orang, kekurangan siapapun. Apalagi yang di sini itu adalah guru-guru kita gitu. Karena yang namanya guru, sehebat apapun ilmunya, sebanyak apapun ilmunya, ya beliau tetap manusia gitu. Belum tentu nggak ada kelemahan juga ya. Iya, nggak mungkin gitu nggak ada kelemahan, karena wong manusia yang paling sempurna juga kan Nabi Muhammad. Dan itu juga masih punya kekurangan kan? Iya, masih ada. Masih tetap seorang manusia yang bisa murung, ada ayatnya juga kan, abasa wa tawalla. Iya, bisa sedih kan. Bisa sedih, tetap beliau tuh manusia, dan semua orang itu pasti punya kekurangannya sendiri. Nah, sekarang belok ke berlapang dada. Jadi berlapang dada itu adalah opsi sebenarnya. Dalam hidup kitalah yang menentukan bagaimana pengaruh orang terhadap kita, bagaimana respons kita terhadap orang, bagaimana kita bakal bahagia atau sengsara. Kita yang menentukan. Seperti contohnya nih. Terus bagaimana cara agar saya bahagia gitu? Agar bahagia, misal ada salah satu contohnya itu sendal Anda digosok. Gosok itu kan sesuatu yang sangat lumrah di pesantren ya. Udah wajar. Meskipun wajar, tapi ya, tidak boleh, tidak baik gitu. Iya, tidak boleh dilakukan kalau tahu ilmunya ya. Nah, gosok itu kan adalah hal yang wajar di pesantren. Misal sendal Anda digosok, Anda keluar asrama tiba-tiba, loh sendal Anda mana ya? Nah, Anda bisa memilih dua opsi, antara Anda ingin sengsara atau Anda ingin bahagia. Nah, bagaimana caranya bahagia? Ya tadi, lapang dada gitu. Oh ya udah. Bersabar. Iya, bersabar. Ya, oh ya udah, mungkin sendalnya dipakai ke toilet, mungkin dia lagi buru-buru, atau oh ya udah, mungkin sendalnya aja gitu ya. Atau mungkin sendalnya dipakai ke masjid, sholat duha, dia nggak ada sendal kan. Husnuzon gitu kan meringankan hati kita gitu, jadi plong enak gitu di hati kita, ya nggak ada beban kan ya. Hebat sih ya. Makanya kan ya pasti kalau kita nyimpen sendal terus tiba-tiba hilang, wah susah sih kalau mikirnya kayak pasti langsung kepikiran, aduh pasti ada yang gosok, aduh pasti ada yang ambil gitu. Nah, harus dilapangin dadanya gitu ya. Iya. Hati itu tenang. Dan kan tadi ada dua opsi nih. Ada opsi sengsara, ada opsi bahagia. Nah, yang sengsara gimana? Ada yang gosok. Terus cara biar hati kita sengsara gimana? Gampang. Salahin aja orangnya, kayak, ih ini orang ngeselin banget gosok sendal ana gitu. Ana mau keluar gini-gini, oh sing masuk neraka, sing iya naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu tuh adalah opsi cara menyengsarakan hati kita. Kenapa? Karena ya gimana mau tentram, wong dendam terus di hatinya, capain hati gitu ya. Menyakiti hati sendiri gitu tuh lah ibarat. Ya paling segitu tambahan dari Ana mah.
Meskipun rada nggak masuk ke topik, bahaya lah. Nggak apa-apa. Namanya menyebarkan ilmu mah dimanapun bisa bro. Dakwah itu nggak melihat tempat dan waktu. Iya. Dakwah itu ya lagi ngobrol juga selipin dakwah gitu biar orang-orang oh iya bro jadi gini. Bener. Ya. Ntar minum dulu. Haus. Oke, jadi Jaib udah nggak ada lagi nih. Udah sih kayaknya alhamdulillah tadi udah simple lah pesan yang sampaikan gitu aja lah. Simple. Ya sih simple. Dan alhamdulillah dari awal juga ya. Emang Ana juga setuju sih sama antum yang soal mau lanjut ke sini. Iya. Kenapa? Karena ya menurut Ana juga tempat ini teh udah jadi rumah kedua lah gitu. Iya. Udah. Jadi Ana selama di sini itu menggebu-gebu keinginan untuk pulang ke rumahnya tuh. Homesick. It's homesick namanya tuh. Tapi setelah pulang ke rumah tuh kalau saya membayangkan saya di sini tuh sejauh mata memandang itu kenangan. Iya. Dan rasanya teh rindu banget pengen balik lagi ke sini. Meskipun di sini tuh wah pengen pulang gitu. Pulang berapa hari lagi? Dihitung sampai dihitungnya sebulan terakhir bro. Sebulan terakhir gitu kan pengen pulang, pengen ketemu orang tua, pengen main gitu. Tapi ya saat di rumah akhirnya rindu juga sama teman. Iya sih. Baik, Ip, paling segitu aja, maaf menyita waktunya ya. Ya nggak apa-apa Shoki. Semoga bermanfaat juga tadi ilmu-ilmu yang udah kita sharing. Iya. Baik, pemirsa Budiman, sekian saja wawancara dengan wawancara dengan bintang tamu kita karena ya host mah Ana lah ya. Insya Allah Ana sebagai host akan membawa bintang tamu lain selain Huzaifah Al-Yamani ini yang insya Allah tidak kalah menyenangkannya dari Jaib ya. Karena podcast ini tuh insya Allah akan menjadi acara yang terus-terusan di ini gitu, istiqomah lah katanya mah ya, katanya apa? Berkelanjutan ya insya Allah. Berkelanjutan gitu, ada episode-episodenya. Dan insya Allah kita juga bakal manggil Ustadz ke acara podcast ini gitu. Jadi biar nggak santri doang gitu, biar nggak bosan. Iya sih. Dan yang bisa ditebak dari para penonton Budiman juga, ini adalah podcast pertama dari Inspiratif Podcast. Perdana mungkin ya. Iya, perdana banget. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada AE gitu. Karena ini pertama kalinya, dan insya Allah semakin ke depannya kita istiqomah dan semakin memperbaiki di setiap podcast barunya gitu, semakin nggak kaku gitu ya. Amin. Ya, biar kita bisa menjadi lebih baik lagi insya Allah buat ke selanjutnya. Iya, karena ya orang yang tetap di situ-situ aja itu kan orang yang rugi ya. Iya. Yang nggak improve, nggak ada perbaikan dari dirinya gitu kan. Itu orang yang merugi, dan orang yang semakin mendekat ke mudorot itu adalah orang yang celaka. Iya. Baik. Nauzubillah min dzalik. Sekian saja podcast yang bisa kami hadirkan untuk hari ini. Saya sebagai host Syauqi Azikri Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat.